Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Nuria Oktarina, NPM 42200008. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi S3IP PGRI Lubuk Linggau. Sebelumnya, video ini bertujuan untuk memberikan edukasi sekaligus memenuhi tugas mata kuliah taksonomi tumbuhan rendah dengan dosen pengampu Ibu Reni Dwi Riastuti MPDSI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang taksonomi anak kelas Ascomycetes. Apa itu Ascomycetes? Ascomycetes disebut juga dengan jamur kantung karena menghasilkan spora seksual dalam aksi yang mirip kantung. Jamur kantung bervariasi dalam ukuran dan kompleksitas dari hamir uniseluler hingga jamur kecil berbintik daun sampai ke jamur mangkok rumit dan morel. Ascomycetes meliputi beberapa patogen tumbuhan yang paling merusak. Akan tetapi, ada banyak jamur kantung yang merupakan saproba yang penting khususnya bagi bahan yang berasal dari tumbuhan. Kemudian ciri-ciri Ascomycetes. Ascomycetes bersifat uniseluler, memiliki talus yang terdiri dari miselium bersekat. Ada yang hidup sebagai saproba, ada juga yang hidup sebagai parasit. Dinding sel terdiri dari zat kitin, memiliki hifa yang bersekat-sekat dan merinti banyak. Kemudian habitatnya di laut dan di air tawar. Reproduksinya secara vegetatif melalui pembelahan sel, fragmentasi, dan konidiospora. Sedangkan secara generatif, ia menghasilkan askospora. Biasanya dalam askus terdapat sejumlah spora tetap. Karena besarnya keanekaragaman, pengelompokan yang sistematis sukar dilakukan. Biasanya Ascomycetes dibagi dalam dua bagian, yaitu Proto-Ascomycetes dan Euascomycetes. Proto-Ascomycetes memiliki ciri-ciri yaitu mempunyai miselium berbentuk hifa askogen dan tubuh buah belum ada, himenium belum ditemukan, banyak bersifat haploid. Kemudian setelah perkawinan zigot berubah menjadi askus, plasmogami dan karyogami berlangsung berurutan dan terjadi dalam tempat yang sama. Yang digolongkan dalam Proto-Ascomycetes adalah jenis-jenis Ascomycetes yang dijadikan satu bangsa, yaitu bangsa Endomycetales. Bangsa Endomycetales berasal dari Zygomycetales, hasil perkawinan berupa satu zigot yang seterusnya berkembang menjadi askus. Bangsa Endomycetales termasuk beberapa suku, diantaranya yaitu suku Dipodascaceae yang memiliki ciri-ciri hifanya bersekat dan mengandung banyak inti. Pembiakannya melalui dua hifa yang berdekatan berbentuk cabang-cabang untuk kopulasi atau gametangium yang berbentuk seperti paru. Ujung yang bersentuhan lalu bersatu. Setelah terjadi kopulasi, bagian belakangnya lalu terpisah dari hifa yang mendukungnya dengan satu dinding pemisah. Setelah terjadi kopulasi, dapat dibedakan jenis kelamin gametangium. Contoh spesiesnya ada Dipodascus albidus. Kemudian suku Endomycetaceae. Selnya pada waktu muda mengandung banyak inti. Kemudian setiap selnya mengandung satu inti saja. Cara pembentukan spora seperti pada Dipodascaceae, tetapi pada Endomycetaceae gametangiumnya berinti satu. Hasil kopulasi tidak memanjang, melainkan membulat dan berisi jumlah spora yang konstan. Contoh spesiesnya ada Eremascus fertilis, Eremascus albus, dan Endomyces magmasi. Kemudian suku Saccharomycetaceae atau khamir memiliki ciri-ciri bersifat uniseluler dan berkembang biak dengan pertunasan. Hifa tidak tetap dan terputus-putus. Menjadi sel-sel yang terpisah, terdapat pembiakan generatif, dua sel dapat berkopulasi dan merupakan suatu zigot yang selanjutnya menjadi askus dengan inti yang diploid. Dengan pembelahan reduksi, umumnya terbentuk 4 askospora, tetapi ada pula yang 8. Askospora akan tumbuh menjadi sel-sel vegetatif yang haploid. Pada beberapa jenis Saccharomyces, askosporanya pada waktu perkecambahan dapat berkopulasi menjadi sel-sel vegetatif yang diploid dan tidak membentuk askus. Sel-sel vegetatif yang diploid membiak dengan pertunasan. Sel-sel akhirnya dapat bersifat
sebagai askus, mengadakan pembelahan reduksi dan membentuk askospora. Adakala askospora berubah dulu menjadi sel vegetatif yang haploid, baru kemudian sel itu mengadakan kopulasi. Dinding sel hamir tidak memperlihatkan reaksi selulosa dan kitin, tetapi antara lain mengandung fosfor glikoprotein. Hamir terdapat pada buah-buahan, lendir, dan lain-lain. Dalam cairan yang mengandung gula menyebabkan penghamiran, yaitu perubahan gula menjadi alkohol. Dari spesies dari suku ini ada Saccharomyces ellipsoideus yang berguna untuk menghamirkan cairan buah anggur menjadi minuman anggur. Kemudian ada Saccharomyces tuak yang merubah air nira menjadi tuak. Ada juga Saccharomyces cerevisiae yang berguna untuk pembuatan roti dan alkohol. Dan Schizosaccharomyces octoporus. Nah, ini ada contoh-contoh spesies dari Protoascomycetes. Ada spesies Dipodascus albidus, ada spesies Saccharomyces sp dan Schizosaccharomyces octoporus. Kemudian Euascomycetes. Cendawan yang termasuk golongan ini mempunyai askus dengan di dalamnya sejumlah askospora, yaitu selalu 8. Pada Euascomycetes, askus tidak langsung terbentuk dari zigot yang berasal dari gametangium. Dalam calon-calon tubuh buah, sel-sel ujung hifa pada gametofit membesar menjadi sebuah badan yang mengandung banyak inti. Gametangium betina pada Euascomycetes ini disebut ascogonium. Pada ujung ascogonium terdapat suatu tonjolan yang memanjang dengan ujung yang bengkok dengan di dalamnya banyak inti. Tonjolan tersebut dinamakan trikogin. Euascomycetes terdiri dari 2 bangsa, yaitu Perisporiales dan Plectaszales. Kemudian bangsa Perisporiales. Kopulasi antara ascogonium dan antheridium akhirnya menghasilkan badan buah yang diselubungi oleh suatu dinding yang dinamakan peridium. Peridium bulat atau bangun perisai, tertutup atau dengan sebuah lubang pada bagian atasnya. Yang termasuk dalam bangsa ini ada suku Erysipaceae. Parasit pada tumbuhan tinggi, miselium yang muncul ke udara melapisi epidermis organ tumbuhan inang yang diserang dan kelihatan keputih-putihan seperti tepung atau embun tepung. Miselium menghasilkan conidium. Selain conidium, terdapat pula tubuh buah berupa perithecium. Tangkai Conidiophora pada beberapa jenis cendawan sering dianggap sebagai jamur lain dinamakan oidium. Dari suku ini yang hidup sebagai parasit dan menimbulkan penyakit tanaman budidaya antara lain ada spesies Oidium hevea yang menyerang daun para, Oidium tuckeri, embun tepung pada tanaman anggur yang menyerang buah dan daunnya, Erysippe polygoni yang menyerang kacang kapri, dan Erysippe graminis pada rumput-rumputan. Bangsa Plectaszales. Jamur ini gametangiumnya terbentuk secara bebas, kopulasi antara ascogonium dan antheridium. Jamur ini membentuk tubuh buah baik di luar maupun di dalam substratnya. Tubuh buah berbentuk bulat, mempunyai dinding terdiri atas lapisan cilium steril yang disebut peridium. Askus terdapat di dalamnya dan susunannya tidak beraturan. Askus itu keluar dari hifa ascogen dan mengandung 2-8 spora. Dari bangsa ini terdapat beberapa suku, antara lain suku Gymnoascaceae. Pada suku ini gametangium masih sangat sederhana. Askus bulat merupakan suatu berkas di samping ascogonium yang memanjang. Hifa ascogen atau sporopit belum sempurna. Pada jenis cendawan tertentu dari suku ini antara lain pada Ctenomyces telah terdapat hifa ascogen yang pendek dan mulai kelihatan permulaan pembentukan tubuh buah dengan hifa-hifa pembalut yang teranyam rapat. Jenis-jenis lainnya dimasukkan dalam 2 marga, ialah Gymnoascus dan Mixotrichum. Kemudian ada suku Aspergillaceae.
alat kelamin jantan askogonium telah mempunyai trikogen dan sehabis perkawinan zigot membentuk hipa-askogen. Tetapi gametangium itu seringkali mengalami reduksi, jadi belum terdapat keseragaman alat kelaminnya. Dari suku ini, yang terkenal adalah marga Aspergillus. Conidiophora pada ujungnya membesar dan pada ujung terdapat sterigma dengan conidium yang berderet-deret, misalnya pada Aspergillus oryzae yang digunakan dalam pembuatan minuman alkohol dari nasi. Dan juga Aspergillus wenti mempunyai daya untuk memecah zat putih telur dan mengubah karbohidrat seperti tepung dan zat-zat yang menyerupai selulosa menjadi gula yang digunakan pada pembuatan kecap dan tauco. Jenis-jenis lain dalam marga ini ada Aspergillus herbariorum, Aspergillus niger, dan Aspergillus flavus. Penicillium Conidiophora pada ujung tidak melebar melainkan bercabang-cabang. Dengan deretan conidium pada cabang-cabang tadi, jamur ini banyak terdapat sebagai sapropit pada bahan-bahan organik, misalnya Penotanum yang menghasilkan antibiotika penisilin. Penicillium glaucum antara lain menyebabkan roti menjadi apek, dapat pula menghasilkan penisilin. Contoh-contoh lainnya ada Penicillium crustaceum dan Penicillium italicum. Pada Aspergillaceae jarang sekali ditemukan tubuh buah. Oleh sebab itu, seringkali Aspergillaceae dimasukkan dalam fungi infekti. Ascomycetes lebih tinggi tingkatan perkembangannya, dibedakan dalam dua golongan, yaitu Ascoloculares dan Ascohymeniales. Nah, di sini saya hanya akan membahas tentang Ascoloculares. Ciri-cirinya mempunyai tubuh buah yang berbentuk sebelum terjadinya alat-alat kelamin. Tubuh buah itu dinamakan pseudotecium. Pseudotecium terdiri atas plekthenkim tidak rapat dan pada pembentukan ruang-ruang atau loculus yang terisi dengan askus. Askus berbentuk gada dan secara aktif melempar spora yang ada di dalamnya. Di antara jamur-jamur yang tergolong dalam Ascoloculares ada beberapa yang menyebabkan penyakit tumbuhan. Di antaranya Fucicladium yang menimbulkan skebis atau kudis pada macam-macam buah-buahan. Ascoloculares memuat tiga bangsa, yaitu bangsa Mirangiales, bangsa Pseudosphaeriales, dan bangsa Hemisphaeriales. Nah, ini adalah contoh-contoh spesies Euascomycetes. Ada Aspergillus oryzae, Aspergillus wenti, dan Penicillium notatum. Kemudian peranan Ascomycetes dalam kehidupan. Peranan spesies yang ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Peranan spesies yang menguntungkan yaitu Saccharomyces cerevisiae yang dikenal sebagai ragi, kemudian Neurospora Cytopila atau jamur oncom, Penicillium nojajum, dan Penicillium chrysogenum, penghasil antibiotika penisilin. Penicillium camemberti dan Penicillium roqueforti yang berguna untuk mengharumkan keju. Ada juga Aspergillus oryzae untuk membuat sake dan kecap. Kemudian Aspergillus wenti untuk membuat kecap. Peranan spesies yang merugikannya ada Venturia inaequalis, penyebab penyakit yang merusak buah apel. Clapiscape purpurea, penyebab penyakit ergot pada tanaman gandum. Gandum yang terkena spesies ini akan menimbulkan ergotisme pada hewan atau manusia yang memakannya. Aspergillus flavus yang hidup pada kacang dan media lain yang sejenis dapat membahayakan liver dan mengandung karsinogenik. Baik, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi tadi. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.